Halo badminton lovers dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya, Kepala Pelatih PB Kusuma Tangkas sekaligus sebagai pemilik klub PB Kusuma Tangkas. Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat dan semangat ya. Di video badminton tutorial ini saya akan berbagi tentang endurance. Perlu kalian ketahui bahwa endurance sangat penting di dalam dunia badminton. Kenapa? Karena untuk melatih speed itu dibutuhkan endurance terlebih dahulu. Sedangkan untuk endurance latihannya ada berbagai cara. Salah satunya atau ragamnya adalah berkaitan dengan latihan kardiovaskuler. Salah satu misalnya berlari, bersepeda, berenang, dan seterusnya. Untuk bersepeda bisa menggunakan sepeda statis maupun sepeda yang bisa dikayuh berjalan. Untuk atlet PB Kusuma Tangkas, saya menggunakan latihan jenis berlari. Jadi berlari itu saya gunakan bisa berlari memutari lapangan bola, bisa juga berlari yang bolak-balik. Nah, untuk mengetahui jarak dan waktunya, saya menggunakan aplikasi yang bernama Strava. Kalian bisa download Strava di Google Play Store bagi kalian yang menggunakan Android. Bagaimana penggunaannya, nanti saya akan tunjukkan tentang hasilnya dan cara menghitungnya. Bagi kalian para pelatih ataupun orang tua yang ingin melatih anaknya sendiri, bahkan untuk keperluan otodidak, kalian bisa menggunakan Strava atau kalian bisa mengikuti petunjuk di video ini supaya kalian bisa mengetahui endurance kalian seberapa. Jadi secara bertahap kalian harus meningkatkan endurance, dengan begitu kalian akan bisa berlatih speed lebih efisien dan dalam bermain kalian tidak akan kehabisan napas. Dengan menggunakan aplikasi yang bernama Strava, maka pelatih ataupun orang tua yang ingin melatih anaknya sendiri itu tidak akan tertipu. Saya ambil contoh misalnya di daerah saya ada sebuah klub yang pelatihnya menginstruksikan untuk berlari di jalan dengan rute yang sekian kilometer sudah diukur katanya. Nah, pelatihnya tinggal duduk di lokasi markas, tapi atletnya berlari. Itu tidak akan terdeteksi atletnya apakah dia berhenti di Indomaret kah, atau dia numpang sepeda, atau numpang beca, atau numpang motor, atau dia duduk di lokasi karena tidak dideteksi dan tidak dipantau oleh pelatihnya. Sedangkan kalau menggunakan Strava, nanti itu kita bisa mengetahui dia rutenya itu kemana, putarannya kemana, dia bergeraknya itu kemana, itu akan terdeteksi karena kita menggunakan GPS. Jadi dengan menggunakan aplikasi Strava, maka rute atau trek dari atlet itu misalnya memotong jalan akan kelihatan. Kita tidak akan bisa ditipu. Nah, untuk meningkatkan endurance dengan cara kalian menggunakan Strava ini secara bertahap. Cara penggunaannya adalah aplikasi Strava yang di-download pada HP Android itu dinyalakan atau start, kemudian HP-nya harus dibawa oleh orang yang melakukan lari untuk dites itu tadi. Jadi dia berlari sambil membawa handphone yang ada Strava-nya yang telah ditekan start. Nanti sampai finishnya diserahkan ke pelatih. Pelatih akan menilai bagaimana endurance si atlet ini. Saya ambil contoh misalnya saya sebut aja Arsi. Arsi salah satu atlet dari Madura yang magang di Kusuma Tangkas. Kemudian saya ukur endurance-nya secara bertahap. Awal dia biasanya 1 kilo. 1 kilo dulu dia lari. Besok bangun subuh saya suruh lari lagi tingkatkan 4 kilo sampai bisa 7 kilo. Demikian juga yang saya berlakukan kepada atlet bernama Leandra. Sampai sekarang dia bisa melakukan lari ataupun rute trek itu tadi bisa 10 km. Tapi nanti ada ukurannya, speednya berapa atau dia menempuhnya dalam waktu berapa. Ukuran untuk saya, katakan untuk atlet saya, itu dalam 10 km yang ditempuh oleh atlet itu harus dalam waktu 60 menit, itu ukuran saya. Nah, sekarang bagi kalian otodidak ataupun pelatih lain atau kalian orang tua atlet yang ingin melatih anaknya sendiri dalam hal endurance, itu dibagi dulu. Misalnya kalau 10 terlalu banyak, itu startnya katakan 5 km boleh, tapi harus dalam waktu selesainya itu 30 menit, nggak boleh lebih dari 30 menit, berarti jelek. Nah, kalau itu terlalu berat 5 kilo, dibagi lagi 2,5 km, berarti harus ditempuh dalam waktu 15 menit. Begitu caranya.
2,5 kilo dalam waktu 15 menit. Dia suruh lari bawa handphone itu lagi, ada Strava-nya, suruh lari sampai 2,5 kilo, kemudian ditekan finish. Lalu akan dilihat ukurannya dia berapa menit menyelesaikannya. Jadi nggak boleh larinya santai sekali. 10 km tapi santai bisa 2 jam atau 4 jam, itu hal yang salah. Demikian juga dengan 2,5 km paling tidak harus bisa 15 menit. Jadi dibagi ya, kalau 10 km itu 60 menit, maka kalau 5 km harus 30 menit. Terus 2,5 km harus 15 menit. Itu bertahap dulu. Setelah 2,5 naikkan lagi, misalnya 3,5, besoknya naikkan lagi, dan itu akan membuat endurance bertambah bagus. Jadi cara melatih endurance seperti itu. Ketika endurance-nya jelek, ditingkatkan secara bertahap dulu. Jangan dilatih speed-nya, jangan dilatih segala sesuatu dulu. Endurance dikuati, karena endurance merupakan benang merah yang kita tarik pondasinya untuk badminton, itu endurance. Dan endurance seperti tadi saya katakan, ada bersepeda, ada berenang, ada juga misalnya berlari. Kita gunakan dalam hal ini adalah berlari. Kalian boleh mengikuti. Oke? Nah, nanti kalau endurance-nya sudah kuat, barulah dilatih speed dan segala sesuatunya di badminton, maka si atlet akan sudah prima nantinya. Bagi kalian otodidak yang merasa ngos-ngosan, merasa kalian lelah jika main ataupun di sebuah turnamen, kalian bisa awali dengan menggunakan aplikasi Strava ini untuk memperkuat endurance kalian dan dinaikkan secara bertahap. Berikut ini saya akan tunjukkan hasil yang secara bertahap untuk atlet-atlet dari luar pulau yang magang di Kusuma Tangkas. Saya proses secara bertahap sampai meningkat. Kalian ikuti dan kalian simak. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Oke? Tampilan Strava di HP Android adalah semacam ini. Ini adalah pengukuran rute untuk RC 3,8. Ini datanya. Ini adalah RC juga, jadi tampilannya seperti itu. Udah mencapai 5 km, tracknya seperti itu. Kemudian datanya 5 km 36 menit. Ini perbandingan antara Leandra dan RC. Kalian bisa lihat di sini tracknya, kemudian perhitungannya. Berikut ini data dari Septiano Adrian Carlos. Dia menggunakan rute atau track pulang pergi, bukan memutari lapangan bola. Untuk data jarak yang ditempuh adalah 10 km dan waktunya adalah 59 menit. Ini tergolong bagus. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian bisa seperti itu? Silahkan dicoba. Berikut ini data anak lainnya yang sudah mencapai 10 km, yaitu Andi Yusril. Kalian bisa lihat rutenya seperti itu. Kemudian untuk datanya, 10 km dia menempuhnya dalam 1 jam 10 menit. Jadi ini ada kelebihan ya dari targetnya. Jadi dibandingkan dengan Septiano, maka Andi Yusril lebih buruk prestasinya. Demikian video pelatihan badminton dari saya selaku Kepala Pelatih PP Kusuma Tangkas yang merangkap sebagai pemilik klub Kusuma Tangkas. Bagi kalian yang ingin bertanya, tuliskan di kolom komentar. Bagi kalian yang merasa bahwa video ini bermanfaat atau ingin dibagikan kepada kawan ataupun pelatih yang lain, silahkan di-share. Jika bagus, jangan lupa tekan tombol like. Bagi kalian yang ingin berkonsultasi dengan saya, kalian bisa menjadi member dan bisa mempunyai nomor WhatsApp saya, sehingga kalian bisa konsultasi setiap hari sampai larut malam. Terima kasih telah menonton, jangan lupa praktekkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.